sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, juga jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita percaya satu hal, bahwa kita punya Tuhan yang menyertai akan perjalanan kehidupan kita, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita, mendampingi perjalanan kita melewati musim apapun dalam hidup kita. Jadi kalau pada hari-hari ini kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi, semua dalam keadaan berubah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka saya percaya bahwa ketika kita mengizinkan Roh Tuhan dan firman Allah untuk benar-benar menuntun perjalanan kehidupan kita, mungkin kita tidak dapat merubah segala hal di sekitar kita hari ini, tetapi kita yang bisa berubah dan kita bisa bertambah kuat dari hari ke hari, supaya kita bisa ditemukan Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Dia. Maka kita tidak takut dengan yang namanya badai, kita nggak pernah takut dengan yang namanya goncangan, karena kita adalah pribadi-pribadi yang bertumbuh ke arah Kristus, karena kita sadar bahwa kita hanyalah pendatang di dalam dunia ini. Dan tujuan akhir di dalam perjalanan kita adalah Yerusalem yang baru. Maka kita butuh akan firman Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Kidung Agung 5. Kidung Agung 5 melanjutkan daripada firman Tuhan pada minggu yang kemarin tentang Kidung Agung. Maka saat ini kita akan masuk di dalam Kidung Agung 5, ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Kidung Agung 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Kita akan baca bersama-sama. Jemaat Tuhan di rumah dimanapun berada, kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai bacakan 1, 2, 3 dengan perikop kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpati idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemukan. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga tembok. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab katakan kerinduan mempelai perempuan. Jadi saya yakin dan percaya sekali lagi bahwa kita gereja Tuhan adalah mempelai perempuannya Tuhan, dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Maka kita, Alkitab berkata oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi karena membawa kamu kepada suatu pertunangan dengan satu laki-laki. Coba tolong David tampilkan 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi karena telah membawa kamu kepada satu pertunangan dengan satu laki-laki. Kalau hari ini kita telah dipertunangkan dengan Kristus, maka kita harus menjaga kesucian kita. Jangan sampai ketika hari-hari ini keadaan menjadi semakin sukar dan kita mulai jatuh dengan perselingkuhan dengan dunia. Kita mulai menjadi pribadi yang tidak lagi menjadi kekasih yang setia. Cincin pertunangan telah kita pakai, dan saya percaya bahwa sampai waktunya mempelai akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba.
Tetapi yang Tuhan rindukan supaya kita sebagai mempelai perempuannya Tuhan sekali lagi menjaga akan kesucian kita. Dan apakah yang dapat menjaga kesucian kita? Firman Allah dan Roh Tuhan. Izinkan kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Izinkan kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Maka saya percaya salah satu indikator seseorang sudah diselamatkan adalah orang-orang ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada satu pesta yang begitu sangat besar dan sangat indah, dan kita bagiannya akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Dan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, kita gereja Tuhan harus sadar bahwa semakin dekat akan hari kedatangan Tuhan. Alkitab berkata dia datang seperti pencuri. Maka kita mempelainya Tuhan harus benar-benar waspada. Dan ada aba-aba di dalam Kidung Agung 5 ini dikatakan kerinduan mempelai perempuan. Dikatakan aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpati idaman-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Jadi Alkitab berkata bahwa mempelai laki-laki ini datang mengetuk pintu itu ketika hari dalam keadaan malam. Kita ingat di dalam Matius 25, mulai ayat yang pertama menceritakan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Semuanya menantikan akan mempelai untuk datang. 5 bodoh, 5 gadis bijaksana, semuanya dalam keadaan tertidur. Tetapi Alkitab berkata yang membangunkan mereka adalah ketika pada waktu tengah malam ada suara yang berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Maka 5 bodoh dan 5 bijaksana semuanya bangun dan mempersiapkan pelita mereka. Kalau Daud berkata firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pelita tanpa minyak adalah pelita yang tidak dapat menyala. Kehidupan kita seperti pelita tanpa urapan daripada Roh Tuhan, kita tidak dapat menerangi akan orang sekitar kita. Sekalipun kita membicarakan tentang Tuhan, tetapi pada kenyataannya sekali lagi kalau Alkitab berkata bahwa huruf mematikan tetapi roh yang menghidupkan. Kita boleh belajar Alkitab tetapi tanpa Roh Tuhan di dalam hidup kita, maka semua hanya merupakan adalah sebuah bacaan-bacaan biasa saja. Karena Roh Tuhan yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Karena Roh Tuhan yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Roh Tuhan adalah jaminan untuk segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi kita. Tanpa Roh Tuhan, nggak ada satupun yang kuat untuk menjalani akan masa-masa yang sukar pada hari ini. Tanpa Roh Tuhan, nggak ada satupun yang kuat untuk menapaki perjalanan Tuhan Yesus. Tetapi bersama dengan Roh Tuhan, kita pasti bisa. Kalau kita mengukur kemampuan kita terbatas, tetapi Roh Tuhan dikatakan adalah pribadi yang tidak terbatas untuk mengatasi segala sesuatu yang terbatas. Sakit penyakit ada batasnya, penderitaan ada batasnya, umur manusia ada batasnya. Tetapi Roh Tuhan yang tidak terbatas sanggup untuk mengatasi segala sesuatu yang terbatas. Kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti firman Allah. Kita berkata kepada jemaat Philadelphia, jika Tuhan buka, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk menutupnya. Betapa hebat pekerjaan daripada Roh Tuhan. Maka betapa kita membutuhkan Roh Tuhan dalam hidup kita. Maka 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana, semua bangun dan membereskan pelita mereka. Tetapi jangan sampai kita menjadi perempuan-perempuan gereja Tuhan yang bodoh, jawatan-jawatan Tuhan yang bodoh, yang pada akhirnya terlambat untuk mempersiapkan pelita mereka karena mempelai terlanjur datang. Maka demikianlah di sini di dalam kitab Kidung Agung dikatakan aku tidur tetapi hatiku bangun. Di sini adalah sebuah gambaran mempelai yang telah melepaskan jubahnya, mempelai yang telah melepaskan kasutnya, mempelai yang telah tinggal di dalam kenyamanan, tidak lagi bekerja.
Padahal Tuhan bilang apa, hendaklah ketika Dia datang, Dia mendapati kita ada di ladangnya. Dan sudah saya katakan pada minggu kemarin bahwa yang dikasihi oleh mempelai laki-laki adalah gadis sulam. Memang hitam mengkau tetapi cantik, karena matahari membakar akan kulitnya. Berarti perempuan ini adalah perempuan yang ada di ladang, yang tetap bekerja. Maka yang Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan, mempelai-mempelainya Tuhan, kondisi situasi boleh dalam keadaan yang goncang, tetapi kita mau tetap bekerja. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, akan kita kerjakan. Kalau kita sadar bahwa kita hanyalah pendatang di dalam dunia ini, bahwa tempat kita adalah Yerusalem yang baru, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu hanyalah titipan saja. Ayub berkata, kita datang telanjang, pulang tidak membawa apa-apa. Sering saya katakan, perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi orang-orang yang telah diselamatkan pasti akan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Tetapi hari-hari ini kita tahu bahwa kasih akan semakin dingin. Banyak orang yang awalnya begitu cinta menggebu-gebu kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya kasih semakin dingin, keadaan semakin suram. Maka kasih kepada Tuhan pun semakin mulai luntur. Tetapi kita adalah pribadi-pribadi yang mau mengizinkan Roh Tuhan untuk benar-benar terus membimbing kehidupan kita. Maka di sini dikatakan, bukalah pintu dinda manisku, merpati idam-idamanku.